Assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di part ketiga dalam seluruh rangkaian perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Bali melalui Lumajang dan Jember menggunakan salah satu PO legendaris yaitu PO Lorena. Pada part kedua sebelumnya kita memasuki kawasan Alas Gumitir dari Jember. Dan saat ini masih kita teruskan perjalanannya di Alas Gumitir dengan proses menanjak yang nafasnya ini nih hampir tersengal-sengal lah bus yang kita naiki ini. Baik Sobat Om Jarwis, selamat menikmati video part 3 ini. Dan nanti kita akan umumkan pemenang kuis pada video part kedua yang lalu. Dan juga kita akan adakan kuis untuk video part ketiga ini. Oke teman-teman, selamat menikmati ya. Driver kita Bang Yaya tampak sabar dan berhati-hati ketika membawa bus ini di jalur berliku dan menanjak di Alas Gumitir. Bukan karena performa Bang Yaya yang sudah lemah karena bekerja 7 jam ya sampai saat ini, tapi karena performa bus ini nih lagi nggak sehat. Terasa sekali ketika part 2 kemarin menanjak di jalan tol Semarang tuh sepertinya gasnya hilang kalau kata Bang Yaya. Jadi akhirnya ketika melalui medan tanjakan tuh terasa berat banget gitu loh. Beda lah kalau sama bus-bus pada umumnya yang sehat ya. Ya, sesaat lagi kita akan memasuki puncak tertinggi jalur pendakian di Alas Gumitir. Namanya Watu Gudang. Berketinggian 700 meter di atas permukaan laut kurang lebih ya. Nah, itu ditandai dengan banyaknya warung-warung. Ini udah pas di puncak tertingginya jalur pendakian ya. Nah ini tikungannya tajam dan sempit, makanya Bang Yaya udah membunyikan klakson sejak awal dan mulai kanan terus. Karena bus ini panjang ya, untuk tikungan gitu kan dia harus ngambil ancang-ancang agak ke kanan, ngambil jalur orang. Jadi mengingatkan kendaraan yang ada di depan dengan klakson tadi tuh, supaya untuk menjaga jarak dulu lah dari tikungan. Kalau malam sih mungkin bisa main lampu dim ya. Oke, sekarang jalannya tinggal turun terus aja nih, karena puncaknya udah kita lewati tadi, Watu Gudang. Ada yang jaga orangnya tadi tuh? Yang loncatnya dulu sini rawat. Oh. Papan ke atas. Ya, kalau udah sore, geruk itu
mau jalan normal. Konvoy ya? Ini kan paling enak penyelotannya mas. Iya sih. Ini kan udah lebar ini. Oh. Jadi di sini kalau kita rusak itu mas, nggak khawatir kita. Mereka orang-orang sini senang kalau ada kendaraan rusak. Oh. Jadi ini kemasukan buat mereka. Iya, iya. Bahkan kita ditanggung makan sama dia. Oh. Makanya kalau rusak nggak usah, biarin aja di tengah. Oh, jadi Masa macet ya? Iya. Karena jadi macet ya? Iya, dia kan dapat dari situ. Stop depan, stop belakang. Iya, iya, iya. Kalau kita rusak terus kita minggirin, ngomong kenapa dipinggirin mas? Biarin aja di tengah. Makanya kendaraan di sini sengaja naruh di tengah. Oh. Kalau kita terlalu pinggir kan bisa lolos kendaraan. Kalau udah di tengah kan harus gantian kan. Kalau di sini makan malah ditanggung ya yang mogok ya. Yang penting dulunya mau ikut. Sehari 2000 setiap kendaraan. Iya. Itu sih. Di Pandawa lewat sini dia. Ako meron dayo pisan ako. Monte Lorena terus. Ini bintangnya masih kan? Bintangnya dia. Begitu juga blok timur kalau ke barat kabur juga. Jam dong. Kan mau kejar aja bang, karena 8 jam, ada 9 jam. Biasa pulusan 3 jam, begitu sana 7 jam. 7 jam 8 jam. Paling cepat 6 jam. Kalau macet tuh sendiri apalagi. Mana nggak kabur. Istilah banyak terpal, banyak nginap. Terpal ya. Ya, Lorena ini kan kuat jalan kalau mau cari duit di sini. Benar-benar kuat. Banyak yang baru-baru masuk itu saya kuat, dia bilang. Ya contoh kawan-kawan saya sendiri, saya kuat, dia bilang. Jangan, saya bilang. Lorena ini. Saya juga awal-awal masuk begitu, saya bilang. Lama-lama gua ngantuk. Langsung saya kibar anduk putih, saya bilang. Sampai kena stroke ya. Begitu Oh datang. sini ya, si baru dia bang ya. Iya, begitu datang, putar gitu datang. Itu terlaluan itu posturnya terlalu. Senang kan karena bayarannya kan tinggi sini pak. Iya. Jadi mau bayaran banyak kalau nggak ada istirahat. Iyalah. Biasa TPO lain 3 jam kublusan. Begitu datang sini 6 jam paling cepat. Iya. Apa nggak mampu sudah. Apalagi nggak mau. Lorena banyak saudara yang meninggal di atas bisnya. Oh. Dia baru capek kali. Itu kali angin duduk apa ya? Iya.
agak prihatin juga dengernya ya. Saya juga baru dengar nih kalau ternyata banyak driver baru di Lorena itu nggak kuat dengan sistem kerja aplusan di PO Lorena. Walaupun dengan gaji yang tinggi, tapi sistem kerja aplusan drivernya itu seperti yang saya sudah sampaikan di part kedua sebelumnya, bahwa penggantiannya itu setiap rumah makan ke rumah makan. Berarti kurang lebih prediksinya 6 jam. Kalau masuk tol terus sih 6 jam itu mungkin bisa diprediksi ya, bahkan bisa lebih cepat kalau lewat jalan tol. Yang agak susah diprediksi itu kan kalau kita tidak melalui jalan tol kayak gini nih, riskan dengan misalkan macet, kendaraan ramai di jalan, jadi pergantian aplusnya tuh makan 7 jam. Kayak contohnya Bang Yaya ini nih, dia sudah bekerja 7 jam lebih nih berarti sampai ke rumah makan berikutnya, yang ketiga berarti ya, servis makan yang ketiga. Kondisi seperti ini sangat membahayakan juga nih untuk para driver yang lagi kondisinya sedang tidak fit, sedang tidak sempurna, tapi dia tetap memaksakan diri untuk bisa bekerja, ya mencari nafkah ya, dan akhirnya akan membahayakan juga untuk keselamatan penumpang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, semoga manajemen PO Lorena memperhatikan masalah ini ya, masalah kesehatan dan keselamatan para krunya, dan juga memperhatikan keselamatan seluruh awak bus yang ada di dalamnya. Oh, di Duta sini ya. Wih, rawon. Makan rawon. Mau deket rumah makan ya. Alhamdulillah, sarapan menjelang siang. Dramatik banget ya langitnya ya, pas lagi mendung mau hujan. Bagus banget view-nya. Kita berhenti di rumah makan sini nih, rumah makan Duta, daerah Kalibaru. Pas banget, rawon ya, cuaca agak mendung-mendung gini nih, makan hangat-hangat. Ngantri ya. Oh, ngopi nih, enak nih ngopi ya. Pagi-pagi harus ngopi. Rawon Bu. Ditunggu berarti ya? Kalau nasinya ngambil sendiri apa? Nanti ambilin ya? Oh iya. Nasi rawon ya, campur dia. Kemarin berangkat makan rawon, sekarang makan rawon lagi. Kalau ini luwaknya dia nggak terlalu pekat sih ya. Terus ada sambal dikit. Nah ini dia ritual pagi gitu ya, kopi hitam. Mau minum itu pilihannya sih ada teh baru disajiin tuh, masih ngantri di sana. Makan dulu mau ngopi berarti. Sodokan tehnya nanti ya. Kita agak mulur ya. Harusnya kalau jam segini nih, jam setengah 11 tadi ya kita masuk sini, itu harusnya sudah masuk kapal ya untuk penyeberangan. Tapi karena
bus ini kan Lorena nih yang ada di depan saya. Kalau sekarang di belakang. Itu dia tidak melalui jalur utara ya, Probolinggo, Python. Jadi akhirnya bus ini nih penumpangnya disatukan. Penumpang yang menuju ke arah Jember, kemudian ke Banyuwangi, akhirnya disatukan dengan bus ini. Perjalanannya jadi molor. Nggak apa-apa sih, kita jadi ini ya, jalan-jalan. Jadi dari Jakarta menuju ke Denpasar tuh via Jember, jadi turun ke tengah dulu sih ya. Pemandangannya bagus, vegetasi alam tadi di hutan Gumitir luar biasa, keren ya. Dan untuk sarapan kali ini oke lah menu makanannya ya. Kalau untuk kopinya tadi nambah jadi tambah Rp5.000. Total makan kita tuh berarti udah 3 kali ya dari Jakarta kemarin. Kita makan pertama tuh di daerah Cikedung, kedua tuh di daerah Caruban, kemudian terakhir di sini. Oke, sebentar lagi kita akan masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ya, untuk nyebrang ke arah Gilimanuk. Oke Sobat Om Jarwis, lanjut ya. Siang ini nggak tahu nih sampai di Denpasar jam berapa. Ikuti terus perjalanannya ya, dan tak lupa kuisnya. Karena nanti kita akan lempar pertanyaan kuis dan siapa yang bisa menjawab terlucu, dia berhak mendapatkan satu kaos merchandise dari Om Jarwis. Oke Sobat Om Jarwis, lanjut perjalanannya ya, yuk. Siap melanjutkan perjalanan ya. Bismillah. Siap nyebrang ke arah Denpasar, Bali. Bapaknya Nano Lorena. Udah sering ya kamu naik bis ya? Tapi nggak mual dia. Udah turunan ini ya, anti mual. Tapi kalau kelamaan, kalau masak kan nggak enak. Nyupirnya dia cuma Oh, kamu malu-malu aja nih. malu-malu nih. Tapi kok agak ini kan menurut anakku kuih. Oh, Itu tebu. tebu ya? Oh, Tebu itu. kembang tebu. Saya pikir alang-alang biasa. Kalau lagi pergi jalan jauh. Ntar dikira ini extra jos lagi warna kuning kamu minum. Jadi di depan aja tadi kamu udah berapa kali? 3 kali berarti Om lihat nih ke kamar mandi ya, toilet. Tapi kalau nggak kebelet pup ya, Rizky? Enggak ya, pipis aja ya. Om Jarwis ya, biasa. Dia yang orange kan. Yang nomor dari HP ya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan di awal ya, kita akan lakukan pengumuman pemenang kuis untuk part kedua yang lalu. Nah, pemenangnya ini dipilih 1 orang aja dengan jawaban yang paling gokil, paling lucu dan unik ya. Dan pemenangnya berhak mendapatkan 1 buah kenang-kenangan merchandise kaos dari saya dan juga persembahan dari Windova Apparel. Nah, pada part kedua yang lalu pertanyaannya kan ketika saya mendapatkan uang 1 karung 1 triliun rupiah ya, hayalannya. Dan saya ingin membuat sebuah PO. Nah, PO-nya apa nih? Nah, akhirnya saya putuskan untuk memilih nama PO-nya PO Waswiswus. Wih. Namanya keren nih, unik sih ya. Jadi lucu kalau ditaruh di bus lo gitu ya, PO Waswiswus. Dan pemenangnya adalah Mas Dedi Fokus Studio.
Nah ini ya jawaban dari Mas Dedi tentang PO Wasisus dengan penjelasannya sangat detail. Nah untuk Mas Dedi Fokus Studio silakan komen di kolom komentar di YouTube sini ya untuk kirimkan alamat Instagramnya. Jadi kita nanti japri-japrian nih untuk alamat pengiriman dan juga ukuran kaosnya. Nah untuk teman-teman yang belum beruntung silakan simak di part ketiga kali ini ya. Akan ada kuis juga loh. Simak di menit-menit selanjutnya ya. Driver kita Pak Denny jatahnya membawa bus ini dari rumah makan Duta tadi yang barusan kita servis makan sampai titik akhirnya tuh di Denpasar, Bali. Kurang lebih estimasi waktunya tuh 5-6 jam lah. Tapi kan kalau perjalanan ke Bali kepotong waktu istirahat ya, bisa tidur ketika sedang penyeberangan di dalam kapal. Abang Yahya berarti sekarang sudah bebas tugas. Kayaknya tidur lelap tuh di belakang, habis makan rawon dia. Ibu sebelah saya penumpang Lorena dari Palembang sebentar lagi akan siap-siap turun di sini. Terima kasih ya Pak ya. Beliau akan pulang ke Desa Jajak, selatan dari Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Seru sih semalam ngobrol dengan beliau tuh di part keduanya ya. Dan beliau salah satu pelanggan loyal PO Lorena nih, dari Palembang ke Banyuwangi, walaupun dia transit tapi tetap maunya pakai Lorena. Nah dari Banyuwangi ke Palembang pun juga demikian. Oke teman-teman, saatnya kita kuis. Kuis ini berhadiah satu buah kaos kenang-kenangan atau merchandise dari saya, persembahan dari Windova Apparel. Nah teman-teman kalau pengen lihat katalog produknya Windova Apparel bisa lihat di Instagramnya di sini ya. Untuk pembelian produknya banyak maupun sedikit bisa dilakukan di marketplace, di Tokopedia atau Shopee. Bahannya enak nih, adem, dan hasil kualitas print-printannya keren sih, solid gitu ya, kayak sablon-sablonan kayak gitu tuh. Nah kita ke sesi pertanyaannya ya. Ketika saya sudah memiliki sebuah PO perusahaan otobus ya, dan saya pengen tuh awal-awal langsung menggebrak dan viral. Nah makanya saya coba putuskan untuk menempatkan kru-krunya ini untuk di dalam satu bus dulu ya. Itu krunya adalah orang-orang ternama, bisa dari kalangan artis, pemain sinetron, pelawak, penyanyi, anggota band, dan lain-lain lah, pokoknya yang terkenal, kecuali pemuka agama ya, jangan. Nah, siapakah orang-orang ternama yang akan saya tempatkan sebagai kru di dalam satu bus ini nih? Terdiri dari satu sopir, satu kondektur, dan satu pramugari. Nah, silakan teman-teman berkreasi. Jawaban yang terlucu, tergokil, dan terunik dengan alasannya masing-masing berhak mendapatkan satu buah merchandise kaos kenang-kenangan dari saya ya. Dan kuis ini berlangsung sekitar 2 kali 24 jam sejak video ini ditayangkan. Jadi setelah itu kuis sudah tidak berlaku lagi ya. Dan untuk jawabannya silakan ditulis di kolom komentar YouTube sini ya. Lagi ngerekam. Kalau mau kameranya dibalikin ke kita, ini pencet sini. Tuh, kamu lagi tanya-nanya. Gitu.
betul, balikin lagi. Jadi kualitas depan, gambar depan sama belakang sama kualitas videonya. Gimana? Kamu jadi tertarik bayarin ini punya Om? Nanti aja kalau udah gede, kalau udah jago bikin konten. Dulu latihan. Kalau sekarang latihan dulu nggak apa-apa, pakai HP. Iya. Tapi biasa. Halo Rizky. Rizky pegang kamera. Wih, jadi kameramen Rizky. Apa kamu dong? Pas ada suasana yang bagus itu di video ya. Di YouTube. Agak diiringin. Males kalau dipiringin apa? Takutnya nanti sering dipiring-piringin rusak. Kayak gitu aja. Jadi kayak short gitu. Nah, Kayak video pendek-pendek. iya, video-video pendek nanti digabungin. Kita tiba di kantor perwakilan PO Lorena yang ada di Banyuwangi, tepatnya di Jalan Argopuro. Nah, itu yang single glass ya. Harapannya kemarin saya pengennya naiknya yang itu tuh. Cuman kayaknya untuk armada jurusan Denpasar Jakarta dikasih dengan bodi yang agak terbaru ya, kayak ini SR2 ini nih. Walaupun dengan sasisnya sudah agak lama. Halo. Langsung ke lewat kantor. Ya. Ya. Itu di depan jalan provinsi ya. Kalau lurus terus tuh udah tembusnya laut, udah deket. Kalau ke kanan kita menuju ke arah Jember. Nah, ini kita ke kiri udah dekat dengan pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jam 1:20 waktu Indonesia Barat, kita melaut.
berangkat ya, lepas dari pelabuhan Ketapang jam 1:30. Cari kopi di atas ya, cari kopi. Muatannya lagi sepi nih siang ini nih. Makanya goyangannya agak berasa juga di sini. Kita naik ke dek atas nih. Agak curam. Tapi di sini rame ya. 2 bus mobil pribadi kali ya. Makan apa kamu? Kamu makan mulu, habis makan juga. Makan om. Monggo monggo. Tadi kan udah makan. Lapar ya? Cari kopi di mana kopi? Oh sini ya. Kopi. Pak, kopi hitam ada? Apa? 1. Ah ini Pak, yang tanpa gula nih. Alhamdulillah penyeberangan pada kali ini siang hari cerah. Cuacanya sih bagus. Tadi padahal di perjalanan sebelum ke Ketapang tadi tuh di sana agak mendung ya, mau hujan ya, khawatir juga. Dan ternyata walaupun langit cerah kayak gini, ombak sedang pasang. Tadi informasi dari penjual kopi tadi ya, ini agak pasang, makanya kapalnya agak oleng-oleng gitu. Agak limbung juga pas lagi jalan gitu ya di kapal kayak gini nih. Untungnya penyeberangan kali ini di Selat Bali dia nggak lama sih ya. Jadi sebentar lagi kita akan berlabuh di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Oke teman-teman, matahari nyentrik banget nih. Lanjutkan perjalanannya menuju ke titik turun saya ini di Terminal Mengui, Bali.
Ada. Oh itu tuh. Kalau di rumah nenek di Bogor, pasti Perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk sampai ke Denpasar itu berjarak kurang lebih sekitar 125 km. Ini bisa ditempuh dengan bus kurang lebih sekitar ya 3,5 jam sampai 4 jam kalau lancar ya. Berarti perkiranya tuh sampai di Denpasar sekitar jam 7 malam atau jam 8 malam lah. Nah, kalau prediksinya bisa tiba di Denpasar sekitar jam 7 malam, itu tuh berarti waktu tempuh kita dari Jakarta sampai ke Denpasar itu bisa mencapai sekitar 28 jam. Ini terhitung lama ya, karena tadi yang sudah saya sampaikan di rumah makan Duta. Kalau perjalanan kita itu tidak melalui Situ Bondo, tapi melalui Lumajang dan Jember. Karena menyatukan penumpang yang di Lumajang dan Jember ya dengan penumpang yang menuju ke arah Bali. Dan biasanya bus LE 610 ini tuh jalurnya dia lewat Situ Bondo menuju ke Balinya, dan itu bisa memakan waktu 24 jam 25 jam. Berarti fix ya, perjalanan kita ke Bali itu kalau melalui Lumajang dan Jember itu akan lebih lambat sekitar 3 jam atau 4 jam dibanding kalau kita lewat Situ Bondo. Wah, Pahala Kencana menuju ke arah barat. Wah, legend tuh. Wih, ada 2 bus ya menuju ke arah barat. Jadi pengen naik itu tuh pulangnya. Soalnya kemarin waktu di Pulau Gebang, waktu pas mau naik bus Lorena itu ngelihat Pahala Kencana tuh jadi wah, pengen nostalgia nih dengan Pahala Kencana. Terakhir kapan ya naik Pahala Kencana? Kurang lebih kisaran 15 tahun lalu lah. Waktu itu saya dari Jakarta Terminal Rawamangun ya menuju ke Palembang. Nah, waktu itu Jakarta ke Palembang masih ada tuh PO Pahala Kencana. Masya Allah, cakep banget ya barisan pegunungannya tuh. Pas langitnya juga lagi eksotis, mau hujan, mendung ya. Dan ternyata bus kita berhenti makan, kayaknya drivernya lapar. Soalnya tadi baru makan pagi ya, jam 10 atau jam 11 tadi ya. Sekarang udah berarti jam 5 kurang atau setengah 5 lewat 10. Kan di sini Indonesia bagian tengah lebih maju 1 jam ya. Kita berhenti di rumah makan ini nih, Anak Minang, masakan Padang. Nah, untuk kali ini nggak makan dulu ya, nanggung sih. Sebenarnya dikit lagi udah mau sampai ke Terminal Mengwi ya, kurang lebih 1,5 jam. Ntar makan di sana aja lah menjelang ke penginapan. Ya kurang lebih ini masakan Minang ya, suasana rumah makannya. Terbuka sih dia. Jadi konsep terbuka. Ini makanannya ini di sini nih, pajang. Seperti biasa ya masakan Minang.
Ya beginilah, biasa lah ya, rendang, ayam goreng. Paru, oh, ada paru menggiurkan juga sini. Bungkus saja ya. Ya seperti itulah, ada sayur nangka, ikan-ikanan, ada ayam. Kayaknya ngelihat paru tadi menarik sih, bungkus aja deh, bungkus. Buat di penginapan ya, nggak usah keluar-keluar lagi. Kak, bungkus aja Kak. Bungkus, iya Pak. Mau nasi uduk saya. Pakai paru ya, Pakai baru ya. parunya dipisah. Sayurnya lengkap. Sayurnya nangka sama itu aja ya. Apa sih, daun singkong ada ya? Oh, daun singkongnya masih ada. Daun singkong ya, sama sambal. Daun singkong sama sayurnya digabung aja ke nasi. Akhirnya dibungkus saya sih. Ini dipisah paru ya. Ada paru. Lumayan buat makan di penginapan. Paru sapi ya. Terus nih sayurnya, kuahnya dipisah biar nggak bau. Ini habisnya 30.000. Kru kita sedang makan dan beberapa penumpang lainnya juga lagi makan. Ada sekitar setengah jam kurang tadi kita istirahat di rumah makan Anak Minang. Berarti kita istirahat makan itu ada 4 kali perjalanan dari Jakarta menuju ke arah Denpasar. Wow, ini termasuk pengalaman pertama juga nih buat saya. Jakarta Denpasar makannya bisa sampai 4 kali. Tapi untuk yang terakhir tadi kita bayar sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ditanggung oleh PO Lorena. Nah ini kenapa bisa sampai 4 kali istirahat atau 4 kali makan? Karena ini sifatnya kondisional sih ya. Yang harusnya bus Lorena LE 610 ini lewat Situbondo 24 jam perjalanan, kali ini lewat Jember, jadi memakan waktu tempuhnya lebih lama. Akhirnya mungkin krunya sudah lapar sih ya. Walaupun sebentar lagi kita akan tiba di Terminal Mengwi, tapi namanya urusan perut memang nggak bisa ditunda sih ya. Hari sudah menjelang malam dan saat ini jam menunjukkan pukul 7 kurang seperempat. Sebentar lagi kita akan tiba di titik turun saya di Terminal Mengwi dan saya harus beres-beres barang dulu nih. Kabel-kabel charger, kemudian power bank, dan saya tengok ternyata Rizky lagi tidur, mau pamitan malah takut ganggu tidurnya ya. Baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan saya dengan menggunakan PO Lorena dari Jakarta menuju Bali via Jember dengan waktu tempuh yang lumayan ya. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video part 1 sampai part ketiga ini ya. Semoga informasi di sini bermanfaat dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf ya teman-teman. Duluan ya, ya. Pak, makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Bang Ucok, makasih ya. Oke Sobat Om Jarwis, saya pamit dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.